As-Sami'ul 'Alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi rabiha sidqa fi muamalatihi khassah ibadi fatawajjaha bima humu ilaihi raghiba fi qurbih wa widadih fawajahaha min fadlih wa judih ghamiru imdadih wa huwa mujariku yu'aisiha ala tajrid al-qasdi wa taskhil il-amal ala wafqil muradih. Wassalatu wassalam al-akmalan ala sayyidi waladi adnan abdali insan wa asrafi da'in ila sabil haqqi bilisan irsyadih sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina sayyidi rasulillahi Muhammad ibn Abdullah alladhi intasharat da'watuhu al-'amah fi abwaril kauni wa ijadih wa ala alihi wa sahbihi salikina sabila rasadih. Amma ba'd. Wa qawlu ta'ala fi kitabil karim wa in kuntum fi raubin mimma nazalna ala abdina fa'tuna bi surati min mislih al-ayat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asana ahadukum islamuhu faqulu hasanatin ya'malha ta'tabu bi asrati amsalha ila sab'ini atin dhi'fin wa kullu sayyatin ya'malha tuktabu bi misliha hatta yaqullahu azza wa jalla. Sadaqa Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama pada hadir dengan hadirnya di majelis ilmu berarti kita sudah menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah difardukan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah. Nah, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak ini diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dosa kedua orang tua kita, terutama mertua kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang hadir wal ghaibin, yang hadir maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan dapat maghfirah Allah Ta'ala. Ini harapan kita. Karena orang yang beristighfar ini adalah bentuk yang bisa membuka semua jalan. Istighfar ini jalan yang betul-betul menghilangkan semua kesalahan, dosa, bahkan kepedihan. Kesusahan, beban apapun, kalau orang banyak istighfar, itu dengan sendirinya Allah akan mencabut semua dari hal-hal yang membebankan mereka.
Tapi kebanyakan mereka tidak menyadari apa yang menimpa kepada dirinya itu sebenarnya karena banyaknya dosa. Orang yang banyaknya dosa ini, semua amal perbuatannya itu salah. Kalau tidak diutamakan taubat itu atau minta ampun, itu bisa salah. Salatnya itu salah. Padahal sholat itu sendiri tidak pernah salah. Berzikir dia salah, beramal dia salah, berpuasa dia salah. Tanpa disadari, orang yang sudah terbungkus oleh dosa ini, semua amalnya salah. Kalau tidak diniatkan bahwa dia betul-betul memiliki pengakuan bahwa dia itu berdosa, tidak akan pernah selesai masalah. Bahkan ibadahnya ini bertambah masalah. Karena tidak mengetahui apa yang diamalkan ini melupakan dosa. Maka orang yang melazimkan istighfar ini disebabkan itu dia memiliki pengakuan. Bukan sesuatu dosa yang hanya kelihatan dosa itu dianggap besar. Dosa yang paling besar itu, yang ramenya campurnya hati ini, keinginan ini, selain Allah. Ini dosa. Dan tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Maka dia akan berbuat amal menurut dia adalah satu permintaan. Wirid adalah zikir yang dimaksudkan adalah bentuk hajat. Dan itu ajib. Artinya sangat ajaib. Orang udah susah kok minta. Susahnya manusia ini, penderitaan yang beban ini sebab dosa. Yang tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Kamu beramal salah, beribadah salah, berbicara salah, karena ini sudah wadahnya ini adalah wadah dosa. Maka percikan-percikan pancaran-pancaran dari hati yang penuh dosa ini, maka apa yang terbit di permukaan ini adalah bentuk kesalahan yang tidak disadari. Bersedekah pun salah, sholat malam pun salah. Kemudian menguatkan lagi orang pendosa ini, ibadahnya itu paling kuat, condong keinginannya itu nggak ada lain dunia. Puncak dosa itu adalah cintanya pada dunia. Nah ini tanpa disadari. Walaupun nanti toh dia dapat dunia itu diamalkan, ya dapat dunia diamalkan. Motivasinya ahli dunia ini dengan dosa ini hanya untuk minta dunia, begitu. Jadi ahli dunia ini memberikan sesuatu untuk dunia. Ini karena apa? Dosa. Diberikan atau dikabulkan atau belum dikabulkan atau sudah dikabulkan, ini sudah ornamennya ini dibelenggu dengan kecintaan. Kecintaan kepada siapa? Kepada dunia. Ini dosa. Dan tidak akan terwujud. Arti tidak terwujud, tidak berkah. Sekali lagi, maka akhir zaman ini
tidak ada lagi berkah. Kenapa berkah itu tidak ada lagi dan diangkat berkah itu? Karena apa yang dikerjakan amal ibadah ini, sekitarnya, seputarnya ini adalah untuk kepentingan dunia dan hawa nafsu. Selesai. Itu dosa. Dia sholat kok ngandung dosa, orang ngaji kok ngandung dosa. Pasti salah niat. Setiap yang sudah kuat, dia sudah menyimpan dosa-dosa yang tidak minta ampun, maka yang keluar itu adalah bentuk amal yang menambah dosa. Hati-hati. Dan itu berkah diangkat. Nanti akhir kiamat, tanda-tanda sama sekali tidak ada iman di dalam hati mereka. Diangkat berkah iman itu. Nggak ada lagi keyakinan, nggak ada lagi keinginan untuk ibadah kepada Tuhan. Ini bahaya. Padahal kita menuntut ilmu, kita harus mengerti kekuatan ilmu itu di mana? Ridhonya, bukan hajatnya, ridhonya. Kalau ridho itu sudah terhimpun, diampuni dosa, diberikan kesenangan, diberikan keluasan, itu semua. Tidak ada kesempitan. Orang yang dapat ridha Allah gak ada sempit, gak ada. Maka yang terjadi, kenapa manusia menjadi ragu-ragu? Orang yang ragu-ragu, ya kan, disebabkan tidak sungguh-sungguh tawajuh menghadap Allah dalam segala hal apapun. Kalau masih ada sisanya dan Allah disisakan, ini orang ini hidupnya ya 1 jam beriman, 1 jam kafir dia. Apa ini maksud dengan kafir? Yang melupakan Allah ini yang dinamakan kufur nikmat. Kafir nikmat, bukan kafir yang kamu menyembah tidak sholat. 1 jam. Dan andai kata kembali kepada ibadah, di situ muncul keraguan. Ya, mudah-mudahan itu semua kita perbaiki, hajat-hajat dikabulkan Allah Ta'ala, dan akhir hayat kita bersyukur. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nabi penuh dengan komitmen. Apakah betul seseorang ini mengharap kepada Allah, bercita-cita tidak ada yang lainnya, pun berharap kepada Allah? Kalau masih ada harapan pada yang lain dan lebih kuat harapan pada orang lain, ini sebenarnya orang munafik. Dia berharap kepada orang lain dengan pertolongan orang lain dan kuat bahwa dialah yang bisa menolong kami. Itu orang munafik. Karena tidak ada harapan lagi dia. Di hadapan Allah dia tidak tahu. Bagaimana cara meminta tidak tahu. Bagaimana cara minta ampun tidak tahu. Dia satu-satunya berharap sama manusia. Yang tidak ada lagi objek lain. Tapi kelihatannya Allahumma ya agisni, tolong aku. Padahal kamu tidak minta tolong pada Allah. Kenyataan di lapangan, kenyataan hidup, kau telah meninggalkan Allah, meninggalkan Rasul, meninggalkan sahabat, meninggalkan keturunannya, meninggalkan agama. Saking kuatnya kamu diterjang lagi oleh hawa nafsu. Jadi bukan lantaran segala sesuatu bahwa itu dari Allah. Segala sesuatu selain Allah itu sudah tidak dibenarkan. Berarti dia bisa membaca,
bisa berzikir, bisa sholat, bisa ngaji, tapi nol tauhid. Padahal ilmu ini tauhid, yakin dulu baru beramal, bukan beramal baru yakin. Ini kejadian yang sudah sekarang, yang sudah menimpa seluruh masyarakat yang mengaku Islam, tapi dia tergantung bukan pada Allah, tapi tergantung pada nasib. Jadi sudah jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 23, jika adalah kamu di dalam keraguan apa yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami, maka buatlah satu surat saja seperti Al-Quran itu. Artinya satu surat saja kita mengetahui pertama arti, yang kedua isi, yang ketiga mujizatnya, yang keempat maksudnya, yang kelima rahasianya, yang keenam di balik rahasia ayat itu apa. Kalau kita berpijak pada satu ayat demi ayat, berpijak artinya bukan membaca, bukan mengartikan, bukan menerjemahkan, bukan menghafalkan. Berpijak artinya dia melangkah, harus mengetahui ini ayat apa. Kalau orang mengetahui bahwa itu kita melangkah dengan ayat, apakah ada yang salah? Sekarang Al-Quran banyak dipalsu saja, orang nggak tahu. Wong dia sendiri nggak pernah tahu. Ini taklid buta. Maka perintah Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 31, wa qaulu ta'ala fi kitabil karim, fa aqim wajhak lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad din qayyim aw la yasha'ullah la hadan nas jami'an. Sadaqallahu alazim. Fa'akim wajhak, hadapkanlah muka kalian dengan betul. Nah, ini hadapkanlah wajah kita ini dengan betul. Sekali lagi, kepada agama, jangan setengah, jangan seperempat, jangan 5%. Hadapkan betul wajah kita ini, belum kepada Allah, wajahmu kepada agama. Ini dengan akal. Ad-dinu akal, agama itu akal. Hadapkan betul wajahmu, ini wajahku, ini wajahku, aku hadapkan yang punya langit dan bumi. Wajah kita ini kemana-mana. Dengan betul kepada agama, ciptaan Tuhan yang menjadikan manusia sesuai dengan agama.
Agama tadi akal. Tiada pertukaran bagi ciptaan Tuhan itu. Itulah agama yang betul. Selain Islam tidak betul. Hukum, aturan, perintah, larangan itu agama. Agama adalah bentuk pasal. Kalau kita pelin-pelan dalam agama, kalau kita surut dalam agama, kalau kita meremehkan dalam agama, kalau mereka meremehkan dalam ayat-ayat Allah, ini orang tidak beragama. Orang yang tidak agama bukan orang tidak Islam. Orang tidak punya agama. Siapakah orang tidak punya agama? Hidup ini tidak lain yang dipikirkan cuma isi perut. Itu orang tidak punya agama. Dan setiap orang yang selalu condong memikirkan isi perut, dia pertama sudah hilang akalnya, hilang agamanya, ya. Pasti hilang akhlaknya. Agama ad-dinu akal, al-akal bil akhlak. Agama itu bagian daripada akhlak. Kepada siapa akhlak ini? Kepada Allah Ta'ala. Bukan sama manusia, pada Allah. Kalau dia tidak mau memandang atau menghadap betul-betul, pasti kamu cari yang lain. Kalau orang itu tidak paham dan agama, inilah yang disebut orang yang tidak punya agama adalah orang yang lemah akalnya, itu disebut keledai. Orang yang nggak punya akal itu disebut keledai. Dan sifat keledai itu binatang ternak. Sifat binatang ternak itu tidak lain hidup cari makan, cari tidur, nikah, nafsu. Itu binatang ternak. Sama sekali tidak ada jalur yang mana jalur itu sesuai ketentuan Allah. Nggak ada. Pertama, buta. Orang yang buta siapa? Orang yang tidak punya agama. Kalau orang tidak punya agama, pasti nggak ngerti Al-Quran. Pasti nggak ngerti kedudukan Al-Quran. Pasti nggak ngerti ketinggian Al-Quran. Pasti tidak akan tahu keagungan kemuliaan Al-Quran. Apalagi menginjak bahwa Al-Quran itu nur, artinya cahaya langit dan bumi, yang semua telah tercantum dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu akan dibentuk, diabadikan dengan tinta emas di dalam surga. Yang tidak tahu Al-Quran atau tidak bisa membaca, maka dia susah untuk membaca surga mana. Maka wajib untuk belajar, wajib untuk membaca. Iqra, wajib. Wajib mengetahui artinya, wajib mengetahui isinya, wajib mengetahui larangannya dan pahalanya, wajib mengetahui isi doanya, wajib mengetahui isi sejarahnya, wajib untuk mengetahui nabinya. Ini yang disebut menghadapkan wajah. Dan baru betul agamanya.
Kalau tidak bisa dikatakan kamu beragama. Bagaimana orang beragama? Bagaimana kamu punya pedoman? Pedoman itu kamu sendiri nggak tahu. Orang hidup kalau nggak punya pedoman, apa yang dibuat pedoman? Wong dia sendiri nggak tahu pedoman. Inilah orang yang kebingungan. Dapat uang bingung, nggak dapat uang tambah bingung. Karena nggak ada pedoman. Dasar pedoman itu Al-Quran, Al-Imam, petunjuk. Kalau buta Al-Quran, buta arti, buta makna, ya buta lah hidupnya. Aula sya'allahu hadan nas jami'an, bahwa Allah kalau berkehendak niscaya ditunjukkan kepada manusia seluruhnya. Yang pertama dia tidak mengetahui, jami'an akan dihimpun, dia akan mengetahui dan menyadari bahwa inilah Allah tidak separuh-separuh, atau Allah itu nyicil untuk memberikan kamu. Tidak. Andai kata kami beri rezeki berlimpah-limpah, andai kata dapat karunia, maka kami luaskan kehidupan mereka, wilayahnya, kedudukannya, karena itu sifat pemberian Tuhan. Baik dalam pemahaman masalah ilmu, maka dibuka wadah-wadah otak kita yang berupa akal. Begitu disampaikan, langsung dia bisa menerima dan bisa mengamalkan dan bisa meyakini. Itu anugerah Allah. Tapi diulang-ulang 100, 1000 kali, bahkan 2000 kali menolak nasihat itu, karena isi akal dan hati tadi sudah dipenuhi kotoran-kotoran yang sifatnya cinta kepada dunia. Nol. Bahasa juga nggak ngerti, terjemah juga nggak ngerti, nasihat juga nggak mengerti. Ini manusia macam apa? Dia mendengar tapi tuli, dia melihat itu buta, dia punya hati mati. Ini maka Nabi SAW mantap faqahu fi dinillah azza wa jalla kafahullah maha mahu wa rajabu min haitsu la yahtasibu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang paham memahami agama Allah, sekali lagi, paham memahami agama Allah, niscaya dia akan dicukupi oleh Allah. Sekali lagi, dicukupi oleh Allah akan kepentingan-kepentingannya, dan dijamin diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, asal paham. Siapakah orang yang gagal, punya sekolah yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, tapi bodoh agama, musibah. Hati-hati. Tidak ada jaminan kamu punya kedudukan tinggi, sekolah tinggi, dengan kehidupan yang tinggi, tapi bodoh dengan agama,
Jangan harap kamu dicukupi oleh Allah. Jangan harap kamu dapat rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah. Dan jangan harap hidupmu dijamin oleh Allah, karena kamu sudah kena musibah di dalam meremehkan ayat-ayat Allah. Apalagi yakin. Ini yang paling dibenci oleh Allah. Sukses urusan dunia, sukses dalam pengetahuan, tapi bodoh dalam agama. Maka pengetahuan yang dimiliki, pengetahuan yang ada padanya, itulah yang menghukum dia, yang menghinakan dia, yang mencelakakan dia, yang menjerumuskan dia, yang membuat penderitaan pada dia. Tapi sebaliknya, kepentinganmu dalam urusanmu, asal kamu paham dengan agama, Allah akan cukupi tanpa diminta, tanpa sholat hajat, tanpa sholat duha, tanpa sholat tahajud, tanpa wirid, karena dia betul-betul paham di dalam agama itu. Itulah orang yang besar di alam malakut, besar di bumi, paling rendah, paling hina di akhirat. Itu pegang. Maka jangan sekali-kali meninggalkan ilmu. Jangan sekali-kali meremehkan ilmu. Allah mengetahui apa isi hatimu. Jangan coba-coba menipu Allah. Maka Nabi SAW, "Idza ahsana ahadukum islamuhu, fakulu hasanatin ya'malha, taktabu bi asratin amsalha ila sab'i ma'atin dhifin, wa kullu sayyatin ya'malha, taktabu bi misliha hatta yaqullahu azza wa jalla." Apabila seorang dari antara kalian kamu telah membaguskan Islamnya, memeluk agama Islam dengan bagus, maka tiap-tiap kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan akan dicatat itu mendapatkan 10 hasanatin, kebaikan. Bukan sedekah saja. Setiap langkah kebaikan dikalikan 10 kebaikan. 10 balasannya yang sepadan. Sampai diketahui ini ikhlas, bukan 10 lagi, 700 pahala. Bukan 10, 700. Lipat ganda. Sedangkan dan tiap-tiap kejahatan yang dia lakukan akan dia catat hanya dengan 1 balasan. Bukankah lebih murah Allah Ta'ala? Kalau kejahatanmu itu 1, balasannya kebaikan 700, berarti plus 699. Tapi kenapa yang sudah balasan, yang sudah dapatkan 700 kok kamu menderita? Ini luar biasa. Bahkan dikalikan 10 saja, dia tidak ada beban hidup, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai min 700 yang namanya kebaikan yang harus diperoleh 1 langkah, 7.000 kesalahan yang tidak disadari, sampai mati. Musibah itu, dosa itu dibawa mati, itu siksa. Jangan sampai susah di muka bumi, mati siksa. Cepat, segera.
perbaiki sebelum Allah minta pertanggungjawaban sama kita. Susah di dunia tidak sebanding dengan susahnya di akhirat. Sehingga dia berjumpa dengan Allah yang Maha Agung Mulia, hatta yalqallah azza wa jalla. Jadi balasan satu dengan balasan yang sepadan. Kejahatan satu dibalas satu, kebaikan satu bisa 10, bisa 700. Tapi kenapa masih min terus ini? Ternyata apa yang diletakkan kebaikan itu, ternyata dia tidak ibadah sebenarnya. Kelihatan sholat, tapi nggak sholat dia. Kelihatan ngaji, dia nggak ngaji sebenarnya. Itu yang dirasakan orang yang kena musibah. Tapi orang yang dapat balasan, pasti dia akan gembira. Tapi kalau dapat balasannya kok kesulitan, apakah Allah menjanjikan kalau kamu baik, Islammu baik, kutimpakan kesulitan? Tidak. Aku uji. Apakah benar kebaikan yang kamu lakukan itu memang untuk aku atau selain aku? Ujiannya begitu. Pertama itu amal untuk kita, ya kan? Bukan untuk Allah itu. Salah itu sebenarnya. Kemudian untuk orang lain, supaya kamu dapat balasan pujian atau sanjungan. Benar apa salah? Ini amal yang dua ini gugur sudah. Sampai dari kesalahan itu benar bahwa saya beramal karena Allah. Ini yang sampai bilika. Maka dalam kitab ini terus diulang-ulang dari awal juz 1 sampai juz 2 sampai juz 3. Kalau Nabi Muhammad SAW, jumudul ain min qaswatil gar wa qaswatul gar min kasratil dunub wa kasratil dunub min nisyanil maut wa nisyatil maut min tulil amal wa tulul amal min hubbid dunya wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Yang mana artinya jumudul ain, jumud beku, hati yang keras, mata yang kering, berbuat dosa gak pernah menyesal, meninggalkan sholat gak menyesal, nangis kalau ditagih utang, nangis kalau nggak makan. Ini jumudul ain min qaswatil qalb, karena disebabkan kerasnya hati. Orang yang keras hati susah untuk meneteskan air mata, susah untuk menyesali perbuatan. Bahkan dengan dosa dia bangga dengan dosanya. Sombong lagi, pendosa ini kok sombong. Kenapa kerasnya hati? Disebabkan dari banyaknya perbuatan amal yang penuh dosa-dosa.
dan lupa mati. Minisyanil maut, lupa mati, ya ingat mati. Kenapa orang itu dilupakan atau tidak diingatkan tentang mati? Dari sebabnya banyak menghayal, banyak lamunan, banyak program. Lamunan apa? Lamunan karena cinta, seneng sama dunia. Paham? Dan cinta dunia itu sumber dari segala kesalahan dan dosa. Ya. Kalau itu hidup hanya pedoman bahwa saya menjamin itu adalah pekerjaan, yang menjamin itu harta, yang menjamin itu kekayaan, dan kamu tenang dengan kekayaanmu itu padahal kamu menghimpun dosa. Bukan nggak boleh kaya. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alimun. Allah Ta'ala berfirman, dan kebaikan apapun yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Gimana kebaikan? Agar saya disebut baik, itu sudah buruk. Karena kamu mengolah itu baik. Tapi kalau kebaikan dari Allah, akal, hati, perbuatan sama. Allah. Tapi kebaikan yang kamu maksud, Allah kamu tinggal, akal kamu pertimbangan, hatimu was-was, ragu-ragu, nafsu yang kuat, sampai kamu nggak tahu jalan, sampai nggak tahu arah, di mana sebenarnya saya hidup, di mana saya berbuat, di mana saya bicara, di mana saya bersedekah, di mana saya beribadah, karena tertutup yang tadi disebutkan tidak punya agama. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah SAW, nikmatani magbunun fi makasirun minan nas as-siha al-farah al-faragi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu karenanya, yaitu nikmatnya kesehatan, yang mana waktunya sehat, banyak untuk ibadah, banyak untuk belajar, banyak untuk zikir, banyak untuk berdoa, banyak minta ampun. Ini sehat. Yang kedua, banyaknya kesempatan-kesempatan.
wal faruji. Kesempatanmu sangat banyak, kamu terhalang dengan pertimbangan dan kamu memilih sendiri, bukan pilihan Allah. Sekecil apapun kebaikan itu dapat harga nilai. Bukan yang kamu maksud sekarang itu Jumat kamu ngaji, kamu Jumat ini dapat. Sabtu 0, Minggu 0, Senin 0, Selasa nggak datang 0, Rebu nggak datang 0, Kemis nggak datang 0. Dosa akhirnya diperbuat. Level-level yang kedudukan tinggi itu diberikan kepada orang yang penuh fokus, tawadhuh, bersungguh-sungguh menghadapkan wajahnya kepada Allah. Karena tingkatan level kita ini ra'iyah, rakyat awam biasa, dan tidak ingin mulia dan tidak ingin mendapatkan kedudukan tinggi, nggak perlu ada ujian, nggak perlu, udah bikin susah saja sudah. Itu kesempatan yang dilakukan. Akhirnya gampang deh, saya ikut laptop saja nggak masuk, enak. Ini masalahnya itu laptop itu orang yang jauh, bukan orang yang dekat. Jangan pakai laptop yang dekat, itu pakai streaming aja Facebook itu. Ya, yang nggak datang, rumahnya dekat, tutup close untuk laptop. Yang jauh baru terima. Ini komunikasi tergantung komunikasi mana. Orang dekat tinggal nyebrang, kenapa pakai laptop? Ilmu memang gampang kayak ngambil di pasar, atau ilmu cuma ngambil kita langsung fotokopi, atau kamu tulis duduk manis. Memangnya sudah begitu yang kau dapatkan? Marah saya betul kalau ada meremehkan al-ayat, tidak meninggikan, tidak tunduk. Jangankan kamu masuk surga, bau surga kamu gak akan bakal. Ditempuh dengan letih, ditempuh dengan susah, ditempuh dengan lapar, ditempuh dengan tidak tidur, ditempuh tidak istirahat. Dan itu kesempatan yang tidak akan terulang, yang tidak akan kembali, yang tidak ada alasan. Kalau memang kamu pakai laptop, gak usah datang Jumat, gak usah datang Rebo, oke? Itu kan untuk media orang yang jauh. Singapura nggak bisa datang, itu pun Singapura yang ikut cuma 6, Jakarta yang ikut cuma 2. Ambil aja ya, harga murah, Facebook murah. Dari situ aja kamu sudah tahu level kamu itu nggak berharga. Dan kamu nganggap ilmu itu murah. Memang kamu murah harganya. Maka tertipu karena kamu ada kesehatan, alasanmu banyak. Begitu kamu kesempatan, alasanmu banyak. Sampai betul-betul Allah akan nunjukkan memang kamu tidak bisa hadir, sakit.
Mau yang begitu? Allah yang menghukum itu, sehingga kesempatan kamu untuk belajar tidak ada, kesempatan untuk mengikuti pelajaran tidak ada. Langsung kamu di out. Awalam nu'amirkum mayatadakkar fi man tadakkar wa ja'akumun nadir. Bukankah kami telah memanjangkan usiamu yang cukup untuk bisa berzikir bagi orang-orang yang mau berzikir dan telah datang kepadamu orang-orang yang selalu memberikan peringatan kepadamu. Kalau kamu tidak punya mursyid, tidak ada pembimbing, dari mana kamu bisa berzikir? Wong sudah diperintah berzikir saja, kamu masih bisa nggak berzikir, apalagi nggak ada perintahnya. Fadkuruni udkurukum. Sekali lagi, ayat yang pendek. Firman Allah, kalau kamu berzikir kepadaku, berarti aku akan berzikir kepadamu. Zikirlah kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Kau mengingat aku akan mengingatmu. Kalau kau melupakan aku, jangan sekali-kali orang lupa, niscaya aku pun melupakan kamu. Urus urusanmu. Jangan dipikir kalau kamu lupa Allah ingat. Allah mengingat bagi orang yang mau mengingat, bukan Allah mengingat bagi orang-orang yang gak ingat. Qala Allah Ta'ala fi Kitabul Karim, man amilan sholihan falinafsihi. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, bukan amal soleh. Sekali lagi, banyak orang beramal tapi tidak soleh. Jadi ingat, amal yang soleh, soleh ini artinya beramal semata-mata Allah, bukan selain Allah. Allah. Saya memberi Allah, saya sedekah Allah, bukan ingin dilihat orang, bukan ingin disebut pahlawan, bukan ingin sesuatu, tidak. Saya beramal lillah, karena Allah. Ini yang diterima. Maka pahalanya itu untuk dirinya sendiri, bukan orang lain dapat. Sembunyikan kebaikan kamu, sembunyikan sedekahmu, sembunyikan amalmu, sembunyikan amalmu, sembunyikan amalmu 3 kali. Allah yang akan balas. Tidak perlu dibalas oleh manusia, gak perlu dibalas oleh mereka, gak perlu pujian mereka, gak perlu kebencian mereka. Agar kau dapatkan sesuatu, amal itu seutuhnya. Allah gak tidur, malaikat gak tidur. Taruh aja amalmu di pinggir jalan, ada yang ngambil, nggak perlu tahu siapa itu orangnya. Kalau niat amal, yuridukum lil yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berfirman, Allah mengendaki kemudahan bagimu. Yuridukumul yusra wala yuridu
bikumul usra. Allah berfirman, Allah itu mengendaki kemudahan, bukan beban, bukan sesal, bukan sesak. Allah mengendaki kemudahan bagimu supaya gampang, supaya mudah, supaya nikmat, supaya nyaman. Dan tidak mengendaki wala yurid, mengendaki kesukaran, kesulitan bagi kamu sekalian. Allah benci orang yang punya kesulitan. Allah benci orang kena beban. Allah benci dengan orang yang menderita kekurangan. Orang model begini ini banyak dosa. Sempit rezekinya, sempit ya, mata pencahariannya, sempit nafkahnya, sempit pekerjaannya, sempit jabatannya, dosa. Ini harus banyak bertobat. Satu hari istighfar kalau perlu 100.000 itu. Bukan cicilan cuma 3 kali, 5 kali, tidak. Dulu kalau saya menghukum murid saya yang betul-betul menuntut ilmu, hanya nonton TV saja, itu surat tobat istighfarnya 5.000. Orangnya masih hidup. Satu hanya nonton TV. Dan istighfarnya bukan astagfirullahaladzim begitu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Panjang. 5.000 sekali duduk. Apalagi kelalaian-kelalaian yang banyak. Ini masih hanya maksiat mata saja, hukumannya sudah istighfar 5.000. Bagaimana yang kamu maksiat hati? Bagaimana yang kamu itu sudah maksiat akalmu? Bagaimana yang kamu pelihara nafsumu ini? Wallahu a'lam. Kalau aku malu masuk surga. Yang jelas aku pantas masuk neraka jahanam. Gampang kalau sekarang murid. Saya salah guru, saya salah abah, saya salah. Tolong maafkan saya. Gampang. Maaf itu gampang. Kesalahan terus-terusan. Orang bodoh itu mau benar susah. Begitu benar salah lagi. Nanti ini dibenerin, yang lain salah lagi. Kenapa demikian? Ngawur sudah. Orang nggak punya agama, nggak punya akal itu. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah SAW idza fatatu shalah min al-lail waj'in ay ghairihi sallan min an-nahar sintai asharata rak'atan. Rawah Muslim. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat malam, baik karena sakit maupun karena sesuatu yang lain, maka beliau mengerjakan, mengqadha pada waktu siang dengan 12 rakaat, yaitu sholat malam, tahajud 12 dikodok dengan sholat duha. Ngerti? Bukan mengkodok sholat tahajud. Duha tadi niatnya mengkodok sholat tahajud 12. Ini tahajud yang biasa dilakukan ditinggal, duhanya dijalankan, bukan niat kodok, niat minta rezeki.
Orang kurang minta rezeki. Saya nggak pernah lihat orang-orang sholat duha nggak minta rezeki. Belum sholat aja udah tahu, wah rezeki saya mulai sepi nih, saya harus duha nih. Kalau nggak duha nggak dapat rezeki. Memang kalau duha kamu dapat rezeki. Kalau kamu nggak doa, nggak sholat duha, kamu nggak dapat rezeki. Takaran rezeki itu bukan dengan sholat apa yang kamu maksud. Takaran rezeki itu kamu mengetahui apa yang difardukan, apa yang diwajibkan, bukan yang dimaksud orang-orang. Dosanya penuh kayak aspal artinya. Duha 12 rakaat. Maka bukan hilang aspal, tambah aspal. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengetahui berapa milnya sama Allah. Harusnya malu. Orang salah kok minta itu, malu. Mintanya minta maaf, mintanya minta ampun, bukan minta duit. Dosa belum diampuni, maaf belum dimaafin, ya, maksa lagi minta sama Tuhan agar kasih duit. Kurang ajar. Ini yang dapat hukuman. Sempit rezeki, nangis kamu karena dosamu yang tidak kamu sadari, yang tidak kamu ketahui, yang tidak kamu rasakan. Maka Allah akan menutup segala penjuru. Kalau andai kata dapat kamu rezeki, pasti rezeki haram. Akan menghalalkan segala cara, bahkan mengorbankan harga dirimu sekali dan kehormatanmu sekalian untuk mendapatkan sesuatu yang kamu bangga dengan dosa-dosamu itu. Menipu sekali akan menambah menipu 10 kali. Kamu tahu kalau orang nipu sekali, menutupi itu dengan nipu 10 kali. Hanya untuk menutupi alibinya. Akan dikatakan orang baik. 10 dia nipu, 100 kali dia nipu. Dan akhirnya menjadi tabiat. Itulah orang-orang yang betul-betul yang pantas jadi intrik neraka. Itulah orang-orang munafik. Hati-hati, sadar mulai sekarang. Kita nggak main-main kalau bicara. Ya. Kelak saya akan dimintai bertanggung jawab. Kenapa tidak kau terangkan ayat ini? Kenapa kamu tidak keras untuk menyampaikan ini? Bagaimana ini? Bab apa? Tawajuh. Bagaimana cara menghadap kepada Allah? Bagaimana cara menghadap dengan guru? Bagaimana bicara dengan guru? Bagaimana kita bicara dengan orang tua? Bagaimana kita bicara sama anak kecil? Dan bagaimana kita bicara sama orang bodoh? Dan bagaimana kita bicara sama orang yang lebih tua lagi? Akhlaknya ada, nggak asal bicara. Itu yang disebut akhlak. Itu orang yang disebut orang punya agama. Bagaimana cara kita ikut orang? Kita dibawa sama orang yang bawa dikurang ajarin. Ya, mudah-mudahan itu semuanya nasihat ini. Kalau tidak, ibadahmu kurang ajar sama Allah. Kalau kurang ajar sama Allah, berarti kamu semua makhluk sama manusianya, bahkan binatang kamu ikut kurang ajar. Kalau sudah kurang ajar, tidak lain hukuman di dunia ditunjukkan, susahnya di dunia tunjukkan, sampai akhirat tambah susah.
Dan susahnya di akhirat, dikekalkan lagi jadi injetnya neraka. Orang kafir itu di atasnya, orang munafik itu jadi bahan bakarnya, kekal. Nah, mudah-mudahan itu nasihat saya diperhatikan. Jangan main-main dengan agama, ya. Jangan main-main kita nuntut ilmu, jangan main-main kita datang Hadramaut, kita datang ngaji, kita datang ke ulama, kita datang untuk menuntut ilmu. Siapkan kamu berangkat kematian. Betul-betul orang mati nggak punya kuasa, tergantung yang punya rumah. Ini orang mati kemana-mana, namanya bukan mati. Serahkan urusanmu sekecil apapun, hilangkan semua kekuatan dan kemampuanmu yang semua limit terbatas, serahkan pada ahlinya. Niscaya kamu akan mendapatkan penataan dari Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.